Kita mulai ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Penasaran? Apa? Kue pancong. Soalnya beda kalau di perumahan. Perumahan kan itu aja ya. Kalau nggak cilok apa gitu. Di desa kan keripik lewat, pancong. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita bisa dipertemukan kembali ya untuk melanjutkan materi kajian kita minggu lalu gitu ya. Terakhir kita kemarin sudah membahas ya tentang perbandingan mabda gitu ya. Sebelumnya kita kan sudah pernah membahas apa itu mabda ya. Hadir semua nggak pas bahas mabda? Mabda itu ada dua gitu ya. Ada fikroh dan Toriko. Hadir semua ya kayaknya. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang mabda gitu ya, Islam sebagai mabda ya kan, ternyata Islam itu bukan satu-satunya mabda yang ada di dunia ini gitu ya. Ternyata di dunia ini itu ada 3 mabda, di mana ketiga mabda ini saling bersaing gitu ya, untuk menampakkan pengaruhnya di dunia gitu ya. Kalau misalkan Islam yang sedang berjaya, maka kapitalisme dan sosialisme itu menurun. Tapi kalau kapitalisme berjaya, maka Islam dan sosialisme juga turun. Kalau sosialisme berjaya, maka Islam dan kapitalisme juga turun. Nah, mabda-mabda ini tentunya memiliki kriteria masing-masing gitu ya, pandangan hidup masing-masing gitu ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin ya, dari sumber akidahnya, apakah dia sesuai atau tidak dengan fitrah manusia, bagaimana kemudian standar kebahagiaan. Kenapa sih kita pahami juga ternyata ada mabda selain Islam? Karena kita itu juga harus paham ya ibu-ibu ya, jangan sampai akidah kita itu tercemari gitu ya dengan akidah dari mabda lain. Karena memang faktanya saat ini tuh begitu. Mana mabda yang paling unggul, dialah yang akan selalu mempengaruhi mabda-mabda yang lain. Nah, kalau sekarang di dunia ini yang lagi unggul itu mabda yang mana? Kapitalisme. Maka kita sebagai seorang muslim yang memiliki mabda Islam itu sangat rawan gitu ya, akidah kita, standar kebahagiaan kita itu kemudian dicemari gitu ya, dimasuki oleh akidah kapitalisme. Contoh yang kemarin sekuler gitu ya, memisahkan antara agama dengan kehidupan gitu ya. Sekuler itu kan mengakui pencipta ya, tapi di saat yang sama tidak mengakui Allah sebagai pengatur. Itu kan banyak terjadi pada kaum muslimin saat ini. Standar kebahagiaan, kalau seorang muslim harusnya apa? Ridho Allah. Tetapi dalam kapitalisme, standar kebahagiaan itu adalah untung atau materi gitu. Memang sih kita kalau untung bahagia ya, tapi bukan itu kan standar kebahagiaan seorang muslim. Untung dan Allah juga ridho. Tapi kalau kapitalisme, yang penting
untung, mau Allah ridho, mau enggak masalah. Nah, untungnya 300 triliun, enggak masalah. Iya, pakai jalan korupsi. Ya, itu namanya bukan hak milik gitu ya. Tidak mendapatkan ridho Allah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan gitu ya. Dari perbandingan ketiga ideologi ini gitu ya. Berarti saat ini tuh yang ideologi atau mabda yang sedang berjaya adalah mabda kapitalisme. Seperti itu ya. Berarti mabda Islam bagaimana sekarang posisinya? Turun. Bahkan dipengaruhi oleh mabda kapitalisme. Kenapa kok mabda kapitalisme ini sekarang berjaya? Karena ideologi ini diemban oleh negara. Banyak negara-negara dunia itu mengemban mabda kapitalisme. Contohnya Amerika Serikat, negara-negara di Eropa. Yang mengemban adalah negara-negara. Namanya negara itu punya kekuatan nggak? Iya. Kalau sosialisme saat ini ada yang mengemban nggak? Negara atau orang? Negara atau individu? Negara. Contohnya Korea Utara. Jadi Korea Utara itu menerapkan mabda atau ideologi sosialisme komunisme. Gitu. Sedangkan Islam saat ini tidak ada satupun negara yang mengemban ideologi Islam. Tidak ada satupun negara yang menerapkan ideologi Islam. Tidak ada. Bukan gitu ya. Oman gitu ya. Oman, Yaman. Nah, bedakan antara negeri Islam dengan negara Islam. Kalau negara Islam itu adalah negara yang peraturannya menerapkan aturan Islam, aturan Allah. Sistem pemerintahannya bukan demokrasi, bukan republik, bukan kerajaan, gitu ya. Aturannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi ide-ide kapitalisme, tidak terkontaminasi ide-ide sosialisme. Itu kalau negara Islam. Kalau negeri Islam itu artinya negara yang mayoritas penduduknya adalah agamanya Islam. Nah, berarti mayoritas negara-negara saat ini itu bukan negara Islam, tetapi negeri Islam karena mayoritas agamanya Islam, tapi akidahnya sekuler. Sistem ekonominya kapitalis, standar kebahagiaannya materi atau keuntungan. Gitu. Jadi bukan namanya gitu ya. Indonesia negara Islam apa negeri Islam? Negeri, karena mayoritas penduduknya Islam, tapi aturan yang diterapkan bukan aturan Islam. Ekonomi yang diterapkan bukan ekonomi Islam. Brunei gimana Brunei? Sama aja, berarti tidak ada. Nah, makanya kemudian saat ini Islam dalam kondisi berjaya atau terpuruk? Terpuruk. Orangnya umat Islam kita saat ini sedang berjaya atau terpuruk? Terpuruk. Ya kenapa? Ya karena Islam sebagai ideologi tidak diterapkan skala negara. Baru bisa diterapkan itu skala individu. Sudah sholat ibu-ibu? Sholat 5 waktu sudah menjalankan? Sudah. Tapi kalau ada pencuri, bisa diterapkan hukum Islam? Ada pezina, bisa diterapkan hukum Islam? Gak bisa. Ekonominya masih bisa pakai ekonomi Islam? Gak bisa. Seperti itu. Berarti ada pengaruh nggak ketika Islam secara ideologi tidak diterapkan di tengah-tengah masyarakat? Ada pengaruhnya nggak? Ada. Apa? Menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Wabil khusus umat Islam. Faktanya banyak ya. Lihat saat ini umat Islam itu sebagai umat terdepan atau terbelakang? Terbelakang dari sisi apa? Apa aja? Dari sisi politik, dari sisi keamanan. Lihat saudara-saudara kita di Palestina. Ya kan? Sudah berapa bulan? 16 bulan.
digenosida sama Zionis Yahudi. Berapa korban sampai sekarang? 46.000 jiwa tewas karena digenosida. Genosida itu pembunuhan massal ya. Massal loh, kayak nyemprot nyamuk. Genosida. Seperti itu. Ada dunia Islam itu membela, pemimpin-pemimpin muslim membela, mengirimkan tentaranya? Enggak ada. Padahal sedang dalam kondisi digenosida, nyawanya, rumahnya dibakar, tidak memiliki air bersih, wilayahnya semakin sempit. Gaza, bom lagi pindah kemana, bom lagi pindah kemana, seperti itu. Itu kondisi kaum muslimin di dunia itu terpuruk. Ya udah deh, nggak usah jauh-jauh, misalkan gitu ya di Indonesia, sama terpuruknya nggak? Sama. Dijajahnya dari sisi non fisik, dari sisi politik, pembuat kebijakan terjajah, gitu nggak ya? Nah, karena tidak menggunakan aturan Islam. Artinya apa? Indonesia tidak lagi jadi negara hukum, tapi menjadi negara kekuasaan. Kenapa? Hukum bisa dibuat sendiri, bisa diganti sendiri sesuai keinginan orang yang sedang berkuasa. Ya kan? Nah, mau jadi presiden kurang umur juga bisa nanti diganti gitu ya. Seperti itu. Itu namanya terjajah dari sisi kebijakan. Hukum yang diterapkan, hukum warisan Belanda, KUHP. Apa kemarin KUHP? Kasih uang habis perkara. Itu terjajah secara politik, secara ekonomi terjajah nggak kita? Iya, gitu ya. Kekayaan sumber daya alam, baik yang di tanah, ada yang di laut, semuanya itu mayoritas dikuasai oleh asing, individu, swasta, dan dibawa ke negaranya mereka. Kita cuma dapat residunya aja, sisa-sisanya saja. Dari sisi budaya terjajah nggak? Iya, ngikutin apa anak-anak muda sekarang? Iya, barat. Gaya hidupnya ngikuti barat, pola pikirnya barat, tersistem gitu ya, tercetak dalam otak-otak kaum muslim yang termasuk kita yang kemarin belum ngaji itu, sampai standar kebahagiaan kemudian adalah materi. Gitu ya, bukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mencari materi tidak mengindahkan halal dan haram. Ini kondisi jaya atau terpuruk? Terpuruk. Kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, semua sektor itu terpuruk. Nah, berarti salahnya siapa, Bu? Salah siapa, Bu? Apakah Islamnya yang salah, ideologi Islam itu salah, atau orangnya yang salah? Apakah ideologinya yang salah, mabda'nya yang salah? Tapi yang salah apanya? Orangnya. Gitu ya. Padahal Allah itu dalam surat apa? Al-Imran ayat 110. Ibu bawa Quran nggak? Ada di HP. Saya lihat ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 110. Umat Islam itu bukan umat terpuruk, kata Allah. Tapi menjadi umat terbaik, kata Allah. Berarti yang salah Qurannya apa orangnya? Nah, kata Quran di sini ya, tak bacain dia, surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Umat apa, Bu? Terbaik. Kalau umat terbaik itu bayangannya apa? Hah? Paling bagus. Umat yang maju. Apakah umat yang digenosida? Umat terbaik? Enggak. Apakah umat terbaik itu umat yang terkatung-katung di perairan di kapal Rohingya? Enggak. Apakah umat terbaik itu terjerat pinjol dan judol? Apakah umat terbaik itu tidak bisa membedakan hal haram? Gitu ya. Apakah umat terbaik itu selalu mikir pendidikan gimana, kesehatan mahal? Apakah itu umat terbaik? Tidak. Lah kok beda sih antara yang disebut sama Allah sama kenyataan? Berarti ini yang salah Qur'annya apa orangnya? Orangnya. Berarti Quran nggak salah.
gitu. Nah, pertanyaannya gitu ya. Kenapa kok umat Islam itu disebutkan sama Allah dalam surat Al-Imran ayat berapa tadi? 110, umat terbaik, kok kenyataannya umat terpuruk. Kenapa? Kok mundurnya begitu dahsyat? Ada yang bisa menjawab? Ya, ada kaitannya sama inilah tadi yang barusan saya ngomong. Ya, karena ideologinya ideologi Islam tidak diemban negara. Ada jawaban lain? Kok beda sama yang disebut Allah? Masa Allah salah sih? Masuk Quran salah kan nggak mungkin. Tapi kenyataannya kok begitu. Kenapa? Apa yang terlintas dalam benak ibu-ibu waktu saya tanya kayak gini? Kita cek satu-satu. Karena tidak diterapkan Islam ideologi. Karena umat Islam tidak menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Syariat Islam menyeluruh itu adalah sebagai Islam ideologi. Masih menjalankan Islam spiritual gitu ya. Ibadah sholat gitu aja ya, ekonominya enggak. Ya, jawabannya sama. Ada yang mau jadi asisten menghapus? Biar nempel. Banyak ini ya. Ada lagi? Ini di-review dulu soalnya tadi. Oh berat ya ini ya? Harus pakai minyak? Oh enggak ya? Wah, saya udah korban gigitan nyamuk. 1. Ngepek berarti gitu ya. Tergantung sih, kalau golongan darah O memang kesukaan. Ya Omi. Udah bosan kali sama Bu Dewi. Bosan sama saya udah Nyamuk. dia beli. Iya, ada tamu jadi dia ininya, tamunya yang baru. Banyak mangsa ya. Padahal aku udah nggak pakai item loh teh. Nah berarti bukan O kali ya. Ya, kalau O item udah habis itu kemarin. Ya kan? Pahit, Bu. Pahit kali darahnya Bu. Iya beda nih. Pahit. Iya, Sulhan ki A, bapaknya A, aku doang O. Sini dikerubutin aku yang di rumah. Tintanya itu ya agak berat gitu ya. Yang kemarin ya. Duduk jejer-jejer gitu ya, yang dikerubutin ya aku gitu. Oh kalian nggak dikerubutin ya? Coba ya tak runutkan tadi ya. Tadi pertanyaannya apa sih? Allah itu berfirman gitu ya dalam surat apa? Al-Imran ayat 110. Kalau umat Islam itu umat terbaik. Bahasa Arabnya umat terbaik apa tadi? Khairu ummah gitu ya. Khairu ummah. Tapi faktanya mundur, bukan cuma mundur doang, terpuruk, terbelakang gitu ya. Faktanya terpuruk. Nah, ini kan menjadi pertanyaan nih, kenapa kok fakta tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah? Apakah Allah yang salah? Apakah manusianya yang salah? Cuci tangan dulu ya. Ternyata tadi Bibi jawabannya apa? Berarti ada sesuatu pada manusianya. Apa? Tadi jawabannya Islam tidak terterapkan secara ideologi, masih spiritual aja. Masalah sholat, ibadah puasa, yang ekonomi nggak direken, nggak dinotis, gitu ya, tidak diterapkan secara kafah. Betulkah demikian? Kita coba cari ya jawabannya. Ada di dalam Al-Quran, Ibu. Kenapa kok bisa begitu? Nah, jawabannya itu, benar nggak jawaban Ibu? Kita cek ya. Itu jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 85. Pakai ayat terus nih hari ini ya. Enaknya langsung browsing. Surat Al-Baqarah ayat 85. Ini jawabannya. Nah, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa Bu itu ya? Tuh enggak kelihatan ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jaza gitu ya. Apakah kamu beriman kepada sebagian gitu ya
kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Jadi ini yang diseru itu ayat ini adalah orang yang agama terdahulu. Kitabnya adalah kitab Taurat. Jadi Allah itu menceritakan kalau umat terdahulu sebelum umat Islam itu kan dikasih kitab Taurat. Orang-orang zaman dulu itu kalau dikasih kitab sukanya pilih-pilih ayat. Ayat yang aku suka aku jalankan. Kalau ayat yang ribet, yang nggak suka, maka ditinggalkan. Begitu kata Allah. Nah, maka bagi umat yang seperti itu, apa kata Allah selanjutnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian, melainkan akan diberikan Allah apa? Kenistaan. Nista itu baik atau buruk? Buruk. Kenistaan itu ya kehinaan, keterpurukan. Kapan? Di kehidupan dunia. Nah, tadi surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat 85. Udah ketemu belum jawabannya? Siapa tadi orang-orang yang diberikan kenistaan di dunia? Iya, orang yang milih-milih ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Terapin ya, Bu? Yuk. Dirikan sholat, tunaikanlah zakat. Terus apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa Ramadan. Yuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang yang beriman, terapkanlah qisas. Qisas itu hukum bunuh bagi para pembunuh. Ayo. Nggak mau gitu ya. Kalau waqimus shalah wa atuz zakat mau. Kalau disuruh wa yudnin jala bibihinna, gitu ya sih ayatnya. Ulurkanlah jilbab sampai ke seluruh tubuh. Ayo ibu-ibu, bentar ya. Tak pikir dulu. Apakah ini yang dimaksud Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 85? Iya. Memilih ayat yang disukai, nggak mau alias meninggalkan ayat yang tidak disukai. Apa balasan Allah di dunia? Kenistaan. Nista itu apa? Hinaan, terpuruk. Sekarang terjawab nggak? Iya. Berarti benar jawabannya ibu-ibu tadi. Kalau masalah ibadah, hayu. Masalah hukum ekonomi, ntar dulu. Ini nguntungin apa? Enggak. Pegadaian itu nguntungin loh. Pegadaian yang menguntungkan. Seperti itu ya. Seperti itu. Pajak itu menguntungkan. Ada hadis bunyinya, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga sahibu maksin, bagi pemungut pajak. Aku nggak suka hadis gitu. Nggak usah diterapkan. Pajak naikin. Itu namanya prasmanan. Kalau prasmanan ya, Bu Eni kalau prasmanan kan milih lauk yang enak-enak. Yang kayak misalkan tinggalin. Tihon lewatin, udah biasa. Tempe, udah biasa. Rendang, nah kayak gitu, nggak boleh gitu ya. Kalau prasmanan boleh, tapi kalau prasmanan dalam hal menerapkan hukum syara tidak boleh. Diganjar Allah nista di dunia. Maka kaum muslimin terjawab ya. Sekarang terpuruk nista di mana-mana. Termasuk kita nista. Iya. Kita tuh kehidupannya tuh masih nista kayak gitu. Kalau nggak nista, ibu nggak mikir bayar sekolah, bayar masuk rumah sakit, nggak mikir gitu ya. Dinistakan. Ayatnya apa sampai situ doang, Bu? Coba dibaca lagi. Hukumannya dinistakan di dunia karena tidak menerapkan Islam secara keseluruhan. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Di dunia dapat nista, di akhirat azab di akhirat. Itu. Ini karena tidak mau menerapkan Islam secara keseluruhan. Minimal kalau kita sudah tahu belajar, minimal buat diri kita sendiri terlebih dahulu. Gitu. Masih ingat buletan itu yang ada 3 ruangan? Ruangan pertama isinya apa?
akidah dan ibadah. Alhamdulillah udah ya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Ruangan yang kedua, ruangan yang ketiga, itu semua apa kita pilih-pilih? Tidak boleh. Nanti dikasih nista di dunia. Nista itu gambarnya gimana sih? Miskin, nggak punya duit, udah nggak punya duit, hidupnya nggak tenang, segala macam lah Bu. Kita semua merasakan kenistaan itu nggak? Gitu ya, seperti itu. Nah, buktinya mana sih kalau tidak mau menerapkan Islam secara kafah itu kok dinistakan di dunia gitu kan ya? Memang yang mau diterapin itu yang mana saja. Coba saya review dulu ya. Kemarin kan ada lingkaran begini kan? Saya kecil aja ya ini ya. Kan ibu-ibu udah gambar kan kemarin. Seperti ini kan? Ada 3 ruangan di sini itu. Ruangan yang pertama mengatur apa? Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu azan ya. Kita break dulu. Sambil nyatet lah ya. Ini manusia dengan Allah. Contohnya masalah akidah. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, coba kita lihat gitu ya. Apakah benar umat Islam sekarang itu menerapkan Islam itu masih prasmanan, gitu kan ya? Menggunakan gitu ya, mau mengamalkan ayat yang satu tapi menolak ayat yang lain. Maka pantas hidupnya nista di dunia, di akhirat mendapatkan azab. Kita cek dulu ya. Islam secara keseluruhan itu kan ada 3 ini ya. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Ada urusan akidah, keyakinan, ada urusan ibadah. Ibadah seperti sholat 5 waktu gitu kan ya. Terus puasa Ramadan. Ini umat Islam sudah mengamalkannya belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ini ada yang sudah mengamalkan, tapi banyak yang belum gitu. Ada yang sudah mengamalkan, ada yang belum. Coba nanti puasa Ramadan. Banyak yang sudah puasa Ramadan? Banyak. Banyak yang belum puasa Ramadan? Banyak. Banyak lagi mungkin ya. Sholat Jumat aja deh gitu ya. Kalau ke pasar gitu ya. Waktu di sana kan ada masjid di tengah pasar ya. Yang sholat Jumat ya sholat Jumat. Yang duduk-duduk di depan masjid ya duduk-duduk aja. Yang tetap lewat ya lewat aja kayak biasa aja gitu loh. Gitu. Jadi itu urusan ibadah. Memang sudah ada yang mengamalkan. Kita ada yang mengamalkan tapi juga masih banyak yang belum mengamalkan. Tapi minimal ibu-ibu di sini kan mengamalkan ya. Jangan jadi golongan yang belum mengamalkan. Ini urusan yang paling privat, yang paling mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ya? Udah pada menjalankan sholat 5 waktu. Sudah ya? Udah pada menjalankan ibadah puasa Ramadan, zakat, ya kan ya? Begitu. Nah, aman lah ya kalau kita di sini ya. Sekarang ke yang ruangan kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya tentang pakaian, makanan dan minuman, sama akhlak. Ini sudah ada yang mengamalkan belum kaum muslimin? Sudah diamalkan belum? Sudah, tapi masih banyak yang belum mengamalkan. Gitu. Ini ranah terkait diri sendiri. Minimal tuh yang pertama dan yang kedua. Ibu-ibu milih makanannya yang haram atau yang halal? Insya Allah terjamin ya, sertifikasi halal, donat halal, ayam halal, insya Allah makanannya semua halal, gitu ya. Pakaian muslimah ada 3, yang paling atas namanya kerudung. Insya Allah udah konsisten kerudungan, sudah, jangan sampai emperutul gitu ya, ke tukang someng antar sekolah, semua pakai apa itu? Diikat gitu kan ya. Jangan gitu ya. Karena kita mengamalkan, jangan tergolong pada orang yang belum mengamalkan. Ini kan paling mudah karena menyangkut diri kita sendiri. Bisa diusahakan ya?
Bisa. Pakaian yang kedua jilbab. Insya Allah sudah jilbaban semua. Jilbab tuh yang ini ya. Nah, nanti kalau beli di toko beli jilbab itu ya jilbab itu yang terusan gitu. Pakaian yang ketiga adalah saubul al mihnah. Baju dalaman jilbab. Sudah pakai saubul mihnah? Sudah. Ini yang belum apa? Kos kaki. Iya, soalnya cekernya cantik-cantik. Kendalanya apa Bu Erni? Tinggal sedikit doang sauprit gitu ya. Jangan sampai nggak kafah nomor 1 sama 2. Nggak punya kos kaki nanti. Ya kalau kagok itu mah urusan orang lain aja. Teknis urusannya jangan karena kagok, nggak pede. Nanti balik lagi ke akidahnya belum beres ini nanti. Balik lagi ke awal kalau urusannya apa namanya orang lain gitu ya. Urus sepatu juga nggak apa-apa kan ya, Bi? nggak apa-apa, aku aja ke warung ke pos. Iya nggak apa-apa. Yang penting itu. Iya begitu. Yang penting itu tidak tampak. Kalau ibu nggak jalan nggak tampak nggak apa-apa. Masalahnya kan jalan. Iya harus pakai itu. Kalau sendal jepit ya jelas Kalau lagi kelihatan. hujan tuh, milih basah. Jadi nanya kalau hujan milih sini gitu. Sayang. Oh, berarti besok kasih lungsuran kos kaki. Jadi nggak harus pakai kaos kaki, pakai apapun yang bisa menutup telapak kaki kita. Pakai sendal bapaknya boleh, boots kakeknya boleh, nggak harus pakai kaos kaki. Sayang nanti cuciannya gitu. Nah, kalau yang begitu-begitu mah biarin aja. Nanti lama-lama akan terbiasa. Lagi meriang banget. Iya gitu. Masa itu karena saking apa Bu? Saking jauhnya hukum syara dari umat Islam. Padahal baru melangkah 2 langkah loh ya ke ruangan yang kedua terkait diri sendiri. Itu aja kayak asing ya. Nama benar Allah gitu ya. Islam itu dalam kondisi terasingkan di akhir zaman gitu, sampai orang pakai kaos kaki aja dikira meriang. Sekarang besok ganti sepatu boot dikira ke sawah. Ya biarin aja lah. Namanya manusia itu melihat sesuatu yang baru itu pasti ada komentar. Apa mau seumur hidup mengomentari orang? Kan nggak mungkin. Paling komentar seminggu 2 minggu, habis itu capek. Begitu ya. Karena kita di sini itu ingin mendapatkan ridho Allah, bukan nista di dunia, apalagi azab di akhirat. Mau nista di dunia? Janganlah. Minimal tuh ya 1 dan 2 ini benar-benar kita tekuni gitu ya, benar-benar kita lakukan. Yang paling Bu Erni itu belum punya sepatunya. Nanti kredit sama siapa tuh namanya? Bu Dewi. Oh nggak sih sepatu. Bilang aja bilang. Ada yang senang aku mah dibeliin. Ini mah kayak palu gada tuh. Berarti boleh dikreditin ya buat Bu Erni. Setahun tapi loh. Tulisnya ya sebulan. Kan tetap apa gitu ya. Kita itu kan satu kelompok ya, saling mensupport hijrahnya kan begitu. Jadi kendalanya itu bukan karena nggak mampu beli kaos kaki murah, tapi masih apa ya, sayang gitu ya, cuci apalagi ini timbang ke warung. Pengennya kan yang praktis itu bener tadi, sepatu yang apa karet-karet itu loh, yang tinggi-tinggi itu loh, apa sih? Nah, coba Bu Dewi searching terus posting biar Bu Erni bisa kredit sama Bu Nasi atau siapapun. Nutupin. Saya pakai sepatu apa? Yang buat olahraga wanita itu namanya apa sih? Yang biasa tak pakai sepatu yang dari kain. Yang kayak bahan mall gitu ya. Itu ketutup. Karena sampai sini. Saya juga ke warung nggak pakai kaos kaki.
Keluarin batunya nih. Apanya? Dewi. Ada batu ada. Iya lah, dipajang doang sepatu. Oh, berarti sudah ada itu sepatunya yang. Sayang. Nah, sayangnya tuh bukan sayang barangnya, sayang kakinya gitu. Rezeki dari Allah itu ya dimanfaatkan dalam hal ketaatan. Nanti jadi sepatu yang nista gimana? Waduh, udah sepatu aja nista gitu ya. Ya, canda ya Bu Ani. Ya mudah-mudahan sih. Yang lain nggak ada kendala ya. Nggak harus pakai kos kaki keluar rumah ya ibu-ibu ya. Pakai daun pisang dibepet gitu enggak. Pakai plastik hitam ya silahkan gitu ya. Ya kan itu kan gak lebih aneh daripada sepatu bapaknya kan lumayan gitu ya. Saya sepatu apa aja tak pakai ya gitu. Yang penting bisa menutup kaki ketika melangkah. Saya juga kalau ke warung nggak pakai kos kaki. Jogging tadi pagi nggak pakai karena sepatunya ini sepatu karet yang itulah udah ketutup, sepatu kodok-kodok itu loh Bu, kayak gitu. Ya kalau sandal ya jelas kelihatan, kecuali dibungkus daun plastik dulu baru pakai sandal. Begitu ya. Nah kita berusaha lah ya secara pribadi itu menjaga yang ruangan pertama dan ruangan yang kedua. Biar kalau nista di dunia buat nista-nista amat gitu ya Ibu ya. Tapi tetap nista ya. Soalnya setengahnya ini belum gitu ya. Tapi kan jangan nista-nista banget gitu di dunia. Kalau bisa kan kita wajib mendapatkan ridho dari Allah. Begitu ya. Ini udah bagus loh ibu-ibu, udah konsisten pakai jilbab ya kan? Konsisten pakai kerudung. Nanti konsisten pakai boot. Oke, berarti ini ada yang sudah mengamalkan, ada yang belum mengamalkan. Semoga kita semua di sini termasuk yang sudah mengamalkan. Yang ketiga ini setengahnya sendiri ya. Hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ada apa di sini? Sistem apa kemarin? Pergaulan. Terus ada apa lagi? Ekonomi, Islam. Ada apa lagi? Hah? Pendidikan. Terus kesehatan. Terus apa? Pemerintahan. Nah, ini nih. Ini ada yang sudah bisa diamalkan belum? Kalau pergaulan sudah bisa diamalkan ya? Ada. Tapi ada juga yang nggak bisa diamalkan. Ekonomi, sistem ekonomi? Secara pribadi paling dalam hal jual beli. Tapi dari sisi kepemilikan umum, kepemilikan pribadi, BPJS, pajak, bisa mengelak nggak? Nggak bisa. Pajak bisa ngelak? Hebat kalau bisa ngelak. Gitu. Nggak bisa, pajak itu kan bagian dari kebijakan sistem yang ada saat ini. Nggak bisa. Pendidikan ekonomi, sistemnya Islam atau kapitalis? Kapitalis. Kalau Islam nggak mungkin bayar. Gratis semuanya. Nggak cuma SD doang loh ya. Sampai perguruan tinggi. Berarti yang ketiga ini tidak bisa diamalkan. Gitu kan ya? Tidak bisa diamalkan ibu-ibu gitu ya. Contohnya misalkan ayat-ayatnya apa sih kok ngomongnya nggak bisa diamalkan? Coba kita cek ya, ayat-ayat yang ada di ruangan ketiga itu contohnya ayatnya apa saja. Ini kita kasih contoh yang tadi ya, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bisa diamalkan? Semuanya mau mengamalkan puasa Ramadan? Bisa. Tapi mundur 7 ayat ke belakang masih sama ya. Surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos. Kisos apa? Hukum bunuh bagi orang yang membunuh. Bisa diamalkan? Tidak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Iya, karena yang bisa menerapkan kisos itu hanyalah negara gitu. Karena
yang bisa mengamalkan adalah negara. Kalau 1 sama 2 bisa pribadi ya. Tapi yang nomor 3 nggak bisa. Yang bisa hanya negara. Seperti itu. Kalau negaranya nggak mau. Kan sekarang negaranya nggak mau. Ada pencuri harusnya dipotong tangan. Negaranya mau nggak? Nggak mau. Ada pezina harusnya dihukum rajam dan cambuk. Negaranya mau nggak? Nah, pertanyaan yang bagus. Kita ini kalau negara nggak mau menerapkan syariat Islam, padahal syariat Islam yang paling banyak itu hanya bisa diterapkan oleh negara, maka kita rakyat-rakyat kecil-kecil ini ikut menanggung dosa negara nggak sih? Mantuk-mantuk iya, tapi kok kasihan juga ya. Kita rakyat biasa, negara tidak mau menerapkan aturan Islam, kita kena dosanya. Kok kayaknya kasihan kita ya. Maka kita harus buktikan gitu ya. Berarti negaranya sekarang tidak mau menerapkan. Kenapa kok tidak mau menerapkan, Bu? Emang negara kita menerapkan ideologi apa? Kapitalisme. Itulah alasannya menolak mabda Islam. Oh iya, kalau menerapkan ideologi Islam nggak untung sebagai penguasa. Alasan tidak mau udah tahu ya, karena kemarin belajar perbandingan mabda kan, karena negara kita menerapkan ideologi kapitalisme, bukan ideologi Islam. Terus kalau nggak mau gimana dong? Padahal kita kan mau diterapkan. Dosa nggak sih? Dosa. Siapa yang dosa? Nah, maka disinilah namanya nanti akan muncul dosa jariah. Apa, Bu? Kalau amal jariah tahu nggak? Kalau amal jariah itu gimana sih? Apanya yang berkelanjutan? Pahalanya. Orangnya ada di bawah tanah, masih disetorin pahala. Nah, ada 3 ya. Apa tuh? Ilmu yang bermanfaat. Ini manfaat nggak Bu ilmunya? Amalin dong. Biar nanti tinggal nama itu masih terserot dosa. Emang boleh perempuan jadi presiden, Bu? Oh, ada gitu ya, faktanya ada gitu. Berawal jadi ibu RT dulu. Bisa nggak ya kira-kira aku jadi Bu RT menerapkan Islam kafah? Wah, yang ada mah diseruduk dulu, Mas. Punya kekuatan apa seorang Bu RT? Ya enggak? Waduh, gitu ya. Bener, Bu, gitu. Ya Allah. Malah diancam pembunuhan nanti kalau Bu RT menerapkan Islam kafah gitu kan ya. Yang bisa saya lakukan nanti ya sebatas berdakwah secara individu. Kalau menerapkan ini nggak bisa pribadi. Sekelompok orang, ormas nggak bisa. Yang bisa hanya negara. Kenapa? Negara lah yang punya power. Lawang kapitalisme aja yang mengemban negara. Sosialisme ada yang mengemban meskipun cuma 1 biji gitu ya. Meskipun cuma 1 doang, Korea Utara. Masa Bu RT lawan negara? Kepicek duluan, lahir belum tentu gitu ya. Ambil yang mau mana pindah. Ambilnya pakai plastiknya tuh. Malu dia. Kalau saya salah tangkap bolen tadi ya. Lanjut, berarti muncul dosa jariah. Kalau pahala jariah mau nggak? Mau. Dosa jariah mau nggak? Enggak. Dosa jariah tuh gini. Melakukan enggak, ada yang melakukan, ada yang enggak. Sudah enggak melakukan, tapi mendapatkan dosanya, gitu ya, mengalir. Setulang-tulangnya, kadang tulangnya nggak ada. Nah, lebih tepatnya itu namanya dosa investasi. Ibu-ibu investasi apa? Kalau investasi itu apa sih gambarannya, Bu? Kita kerja apa diem aja? Nah, kalau investasi itu kita kerja apa diem? Diem, nggak kerja kan? Tapi dapat ini ya, dapat income kan? Kalau income-nya duit mau nggak? Tergantung. Nanti income-nya duit dari apa gitu, oh, ya kan?
Nanti kalau duitnya diem aja dapat aliran dana 300 triliun yang itu tuh, wah, mau juga? Jangan. Tapi investasi ngerti ya maksudnya ya. Diem aja nggak ngapa-ngapain dapat transferan. Kalau pahala mau nggak? Mau. Kalau dosa? Enggak. Nah, ini ada jenis dosa itu kita nggak melakukan dosanya, tapi ketransferan dosa. Kita nggak melakukan maksiatnya, dosanya enggak, tapi ditransfer dosa. Kok bisa sih kayak gitu? Belum dosa sendiri ya. Kok transferan dosa dari yang lain? Dosa macam apa itu? Kalau dosa sendiri kan bisa ngira-ngira kan? Belum pakai kerudung dosa. Mangkir nggak ngaji, nggak ada apa-apa, nggak ada angin hujan, dosa. Nggak pakai kaos kaki, kelihatan jempolnya sama amang-amang, dosa. Itu bisa kita ukur sendiri gitu kan ya. Tapi ini ada dosa yang kita itu nggak melakukannya, diem aja, nggak ikut campur. Tapi ketransferan dosanya. Nah, itu namanya dosa investasi. Contohnya itu kayak gini, Bu. Kalau di kampung ini ada orang meninggal, gitu ya. Terus orang meninggal itu jenazahnya nggak diurus, nggak dimandiin, nggak dikafanin, nggak dimakamkan. Dosa nggak? Siapa yang dosa? Semua, seluruh umat Islam, bukan cuma sekampung. Iya. Ini hukumnya mengurus jenazah apa sih? Fardu. Fardunya kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Tapi kalau nggak ada satupun yang melakukannya, dosa semua. Bukan se-RT sekampung, seluruh umat Islam. Tapi ada satu orang, Bu Nasi, satu orang doang tapi yang mengurus, mengkafani, memakamkan jenazah sendiri. Gugur nggak dosanya? Gugur semua. Walaupun itu cuma satu orang yang melakukannya. Tapi kalau ini nggak ada satupun yang melakukannya, maka itu dosa semuanya. Itu fardu kifayah. Nah, ini sama, Bu, dengan analogi ketika ada orang yang berzina. Siapa yang berdosa? Yang melakukan jelas ya, berzina. Orang di sekitarnya dosa. Ngintip aja enggak kok dosa sih? Ngintip aja enggak ya, tapi kok ikut dosa. Ternyata yang dosa enggak hanya yang melakukan zina, tapi seluruh umat Islam. Kok bisa? Tahu aja enggak kalau berzina ya? Ngintip aja enggak kok kena dosanya. Kenapa? Coba ibu-ibu buka surat An-Nur ayat 2. Nah, berapa tadi, Bu? Contoh surat An-Nur ayat 2. Buktinya di situ. Kita bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Waz-zani, dan laki-laki yang berzina. Fajlidu, maka deralah, cambuklah maksudnya. Kullu wahidin minhuma, dari kedua orang itu, baik laki-lakinya maupun perempuannya, mi'ata jaldatin, sebanyak 100 kali cambukan. Berapa, Bu, hukumannya? 100 kali cambukan. Itu hukuman bagi para pezina. Kalau 100 kali cambukan itu bagi pezina yang belum menikah. Belum pernah menikah. Kalau misalkan ada janda berzina, hukumannya dirajam. Bukan dicambuk. Dirajam itu dikubur hidup-hidup, kepalanya ditampakkan, dilempar batu sampai mati. Wah, serem nggak? Kalau serem, kepikiran mau zina nggak? Mendekati zina berani nggak? Nggak ada. Pelakor itu kalau sudah menikah, kena hukum rajam. Kalau dia belum pernah menikah, kena cambuk 100 kali. Ini orang mau pacaran kira-kira mikir 1000 kali nggak? Tapi saat ini diterapkan nggak? Negara mau menerapkan nggak? Terus kalau negara nggak mau menerapkan, yang dosa siapa? Seluruh umat Islam. Tahu dari mana? Nah, di situ ada kata fajlidu. Ada wawu. Nah, tulisannya kayak gini, Ibu. Fajlidu. Nah, begini. Maka jilidlah. Rajam? Oh, rajam. Deralah. Wawu ini menunjukkan pelaku.
pelaku yang seharusnya dia melakukan sanksi rajam itu, ya kan? Nah, ini pelakunya apa? Yang melakukan adalah umat Islam. Umat Islam itu harus diwakili seorang pemimpin yang menerapkan syariat Islam, yaitu khalifah. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, khalifah itu ada nggak? Nggak ada. Karena khalifah itu hanya ada di sistem Islam, yaitu khilafah. Berarti kalau sekarang ada orang mencambuk di Aceh, gugur nggak dosanya? Enggak. Karena yang mencambuk itu harus ada khalifah. Ada khalifah berarti harus ada khilafahnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Berarti kalau ada orang berzina, baik kita tahu nggak kita tahu, baik kita ngintip, bilang ngintip, nggak ngintip gitu ya, itu kita ikut tertransfer dosa berzina. Termasuk yang ngomong, iya. Lah, kan tadi apa? Umat Islam seluruhnya. Kok ngeri gitu sih, gitu ya. Ya itulah. Gara-gara ruangan yang ketiga ini tidak diterapkan. Gara-gara Islam tidak diterapkan secara kafah, maka hukum-hukum terkait hukum sanksi itu tidak bisa diterapkan. Karena yang bisa menerapkan itu hanya khalifah. Sampai sini bisa difahami? Belum dosa sendiri itu ya. Apa orang berzina aja yang kemudian bisa mentransfer dosa? Enggak, masih ada lagi yang lain. Apa Bu gitu ya? Jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Yang membunuh jelas. Dan juga kaum muslimin. Emang iya. Tengok surat Al-Baqarah ayat 178. Apa tadi? Al-Baqarah 178. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ada kata amanu. Ketemu wawu jamaah lagi. Tuh. Berarti kalau ada orang membunuh, maka dia harus wajib dihukum kisos. Negara mau melakukan hukum kisos? Hukum orang bunuh paling dipenjara seumur hidup. Paling dia dapat garansi. Ya enggak? Enggak ada yang kemudian dihukum bunuh. Nah, ini kemaksiatan. Wong Allah nyuruhnya kalau ada orang membunuh dikikos. Lah kok dipenjara? Maksiat enggak? Maksiat. Kalau ada orang yang berzina belum nikah, maka dicambuk 100 kali. Lah kok ada orang berzina malah dipajekin? Maksiat enggak? Tahu orang zina dipajekin? Itu. Nah, itu maksiat enggak? Maksiat. Maksiatnya itu skala negara. Sekarang sistem yang nanggung dosanya seluruh umat Islam. Dosa zina ditanggung umat Islam. Kita umat Islam enggak? Dosa membunuh. Coba aja hitung di Indonesia berapa menit orang berzina. Berapa hari orang itu berzina. Sama aja. Yang penting jenisnya itu manusia. Mau dia muslim, non-muslim, zina. Mau muslim yang bukan muslim, membunuh. Lah itu orang Zionis Yahudi udah bunuh berapa tadi? 46.000. Dosanya berapa? Kalau misalkan satu dosa 46.000 itu dosa. Ya, umat Islam juga kena dosanya. Yang Pak Sambo kemarin bunuh itu jangan kira kita nggak kena dosanya loh ya. Yang dibunuh manusia bukan? Iya, kecuali ayam itu nggak kena dosa. Apa itu doang? Enggak, masih ada lagi. Jika ada orang yang mencuri, siapa yang berdosa? Doang. Kalau udah lihat sebelumnya sih nggak cuma yang mencuri ya. Umat Islam juga ikut berdosa. Kenapa? Tengok surat Al-Maidah ayat 38. Al-Maidah 38. Gara-gara ada ini loh, Bu, wawu jamaah ini yang mengindikasikan kalau yang menghukum sanksi itu adalah perwakilan dari umat Islam, yaitu khalifah. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasariku. Pencuri laki. Kalau pezina laki-laki tadi apa namanya?
wazani. Kalau wazania itu perempuan. Kalau wasariku laki-laki yang kalau perempuan namanya wasarikotu. Jadi mau laki mau perempuan mencuri, faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangannya. Ada sekarang maling kambing potong tangan. Maksiat gak itu? Maksiatnya itu nggak cuma maling kambingnya, maling kambing tapi nggak dipotong tangannya. Maksiat. Kenapa? Tidak menerapkan hukum syara, tidak menerapkan Al-Maidah ayat 38. Nggak mau menerapkan. Nah, masih ada lagi? Masih. Jika banyak orang kafir, siapa yang berdosa? Orang kafirnya dosa, seluruh umat Islam juga kok gitu sih? Kafir-kafirnya dia kok kita dosa? Iya kan ya? Karena ada ayat nih ibu-ibu. Tengok surat At-Taubah ayat 29 dan 39. 29 dan 39. Apa bunyinya? Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Loh, kita disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Sekarang ada nggak orang yang memerangi orang-orang tidak beriman? Nggak ada. Masuk penjara lah. Nggak ada. Toleransi. Yang ada malah orang nggak beriman membunuhi orang beriman. Membela diri gitu kan ya di Palestina. Harusnya orang-orang kafir ini gitu ya, mereka itu bermusuhan dengan kaum muslimin kan begitu. Jadi kalau mereka kafir belum mendapatkan Islam, itu memang dosanya mereka, tapi umat Islam itu punya andil di dalamnya. Kafir-kafirnya sendiri kok kita ikut dosa ya. Ya begitulah ayatnya berbunyi, karena ada tadi pelakunya, subjeknya itu adalah wawu jamaah. Gitu ibu-ibu. Nah, sekarang kita total nih dosa investasinya ada berapa? Waduh. Berarti intinya apa sih? Intinya kesimpulan apa? Selama umat Islam itu tidak menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah, berarti dosa itu akan terus mengalir. Seluruh umat Islam akan berdosa. Kenapa? Hukum-hukumnya tidak diterapkan. Hukum pencuri nggak diterapkan, hukum penzina nggak diterapkan, hukum apa tadi? Pembunuh nggak diterapkan, orang kafir nggak didakwahi juga dosa. Intinya tidak diterapkan syariat Islam, itu seluruh umat Islam akan berdosa. Begitu. Nah, kalau dihitung coba di Indonesia aja loh ya, berapa setiap hari ada kasus pembunuhan sehari? Kalau kemarin baca itu di Polri itu setahun kasus pembunuhan itu berapa kemarin itu ya? 15.000 ya. Berarti per hari itu kalau dibagi per bulan itu 40. Sebulan bagi 40, satu hari satu. Itu yang ketahuan. Berapa dalam sebulan, berapa dalam setahun. Yang dosa termasuk kita loh ya, umat Islam. Di Indonesia setiap hari ada berapa kasus pemerkosaan? Gitu ya. Kasus perzinahan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Di Indonesia ada berapa kasus pencurian, pemurtadan, pembantaian umat Islam. Tadi Gaza aja udah 46.000 selama 16 bulan. Berarti 46 nyawa dong. 46.000 nyawa. Itu yang ditemukan, belum yang di reruntuhan bangunan. Sudah terbayang dosa investasi kita? Belum dosa pribadi. Kayaknya kok surga jauh banget ya Bu ya. Ya enggak sih? Kayaknya surga kok jauh banget. Kayaknya kok enggak layak banget begitu ya. Ya Allah gitu ya. Berarti dosa investasi itu apa? Kesimpulannya. Dosa bersama. Betul. Dosa bareng-bareng gitu ya. Kenapa? Dosa yang berasal dari mana? Dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Kayak jenazah tadi loh. Kalau ada jenazah nggak ada yang ngurusin, dosa semua nggak? Tapi kalau sudah ada satu doang yang ngurusin, gugur dosanya. Masalahnya ini nggak ada satupun yang kemudian negara yang menerapkan sistem
Islam. Kalau individu mengamalkan Islam ada? Ada. Masyarakat mengamalkan Islam ada? Negara menerapkan Islam kafah ada? Tidak ada. Maka jatuhnya tadi fardu kifayah. Gitu. Jadi fardu kifayah itu ayat-ayatnya tuh 90%. 90%. 10%-nya tuh fardu ain. Fardu ain tuh kayak sholat. Nggak sholat ya dosa ya dia sendiri gitu kan ya. Fardu ain. Tapi yang fardu kifayah itu ibadah-ibadah yang syariat-syariat yang itu jumlahnya 90% sendiri. Waduh. Ya iyalah ya, ini aja udah setengahnya kan ya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi gimana nih kita? Ngaji kok nggak tambah gembira, masih jadi sedih ya. Setelah tahu semuanya ya. Ini tuh begini Bu, biar kita itu jangan sampai yang ruangan 1, ruangan 2 ini loh maksudnya ya. Ruangan ketiga kan memang, aduh gimana lagi ya, tidak ada khilafah kan begitu ya. Tapi nomor 1, nomor 2 kan nggak harus nunggu khilafah, bisa dilakukan pribadi nggak? Jangan sampai nggak sholat 5 waktu, jangan sampai nggak puasa Ramadan kecuali haid dan orang hamil menyusui bla 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 itu tetap puasa ya diganti tapi gitu kan. Jangan sampai makanan yang haram, jangan sampai tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Masih bisa kita handle nggak? Masih. Ngurang-ngurangin dosa lah Bu. Minimal ada ikhtiarnya. Kalau ini kan wah plek nggak bisa. Wong aja kita jadi korban, udah korban nanggung dosa semuanya lagi gara-gara negara tidak mau menerapkan Islam kafah, gara-gara negara mengadopsi mabda kapitalisme, campur kayaknya deh, kadang kapitalis kadang sosialis, campur. Kalau tahu campur mah enak ya, tapi kalau campur-campur ideologi yang rusak adalah rakyatnya. Nah, kalau saya pertanyaannya gini Bu, bisa nggak sih dosa ini tuh dihapuskan gitu, dimaafkan gitu? Bisa nggak ya kira-kira? Kalau dimaafkan kok kayaknya banyak banget gitu ya. Per jam. Kita lagi ngaji enak gitu, ada orang zina. Ngajinya nggak seberapa pahalanya, transferannya udah ribuan. Kita lagi ngaji gini digaji dor. Ya gimana dong, kayaknya minus deh ya. Aduh, surga makin jauh. Nah begitu ibu-ibu. Jadi satu sisi kita juga harus ngerti bahwa ini efek tidak diterapkannya syariat Islam. Satu sisi kita juga harus tadi mengamalkan apa yang memang secara pribadi kita sudah bisa amalkan. Nah, jadi fardu kifayah itu nggak bisa dihapuskan. Nggak bisa dihapus kecuali sudah diamalkan. Kayak jenazah tadi loh Bu, dosanya terus gitu ya. Tapi ada nggak kira-kira orang mati nggak ketahuan sampai bertahun-tahun? Nah itu ya dosa ya kita ya. Misalkan ada orang mati di mana, ya yang dicor, gitu kan ya, baru ketahuan sama polisi 10 tahun. Sama 10 tahun itu dosa nggak? Kita juga kena dosa. Kecuali itu si mayat sudah dikafani, dimakamkan, baru. Ternyata ada, nah kayak gitu. Nggak bisa dihapuskan, kecuali sudah diamalkan. Tapi diamalkan secara individu bisa nggak? Yang ini yang ketiga nih, nggak bisa. Ormas kan banyak tuh, organisasi masyarakat. Nggak bisa. Siapa yang mencoba mengamalkan hukum potong tangan? Kalau ada demo-demo gitu loh Mi, penistaan agama, kan kan turun tangan tuh, kan berarti ada upaya tuh buat ini Islam. Baru sebatas itu aja yang bisa dilakukan ormas kan ya. Tapi hukum-hukum ini kan ormas nggak ada kekuatan gitu. Paling ormas bisanya apa? Ada penistaan agama, kita aksilah demo. Palestina kita aksilah. Tapi Palestinanya masih di waktu yang sama masih terjadi nggak? Iya. Karena yang bisa mengentaskan kasus Palestina itu hanyalah seorang khalifah. Harus negara. Nah, kalau misalkan kita ikut andil kayak misalkan contoh di Palestina, itu ikut inilah gitu ya, yang paling minimal kita bisa sih atau kayak mendengarkan informasi atau ikut membenci gitu, yang bisa kayak kita bisa
Nah, kita lihat gitu ya. Selama Palestinanya belum bukan merdeka, bebas gitu ya, belum dibebaskan, kita berusaha ini pun apakah kemudian itu dinilai sama Allah sebagai menghapuskan dosa gitu ya. Kan ibarat gini ya, ada jenazah, belum kita apain, tapi kita sudah berusaha untuk menyemangati orang untuk mungkin nggak bisa gitu ya, tapi jenazahnya itu belum bisa gitu ya, berarti tetap dosa nggak? Tetap dosa sampai jenazah itu bisa terkuburkan. Berarti kita itu baru bisa lepas dosa kalau semua ini bisa diamalkan gitu. Nah, sebenarnya ada satu hadis yang bisa menolong kita. Entah yang dimaksud Bu ini yang dimaksud di sini atau bukan ya. Coba kita lihat. Ada sebuah hadis yang bisa menggugurkan dosa investasi. Bunyinya kayak gini, Bu. Rufi'a an ummati, diangkat dosa atas umatku. Berarti diangkat itu apa? Dimaafkan. Dari umatku, dari apa? Ada 3. Yang pertama, al-khoto. Khoto itu artinya tidak sengaja. Nah, yang pertama apa tadi? Tidak sengaja. Pertanyaannya, apakah tidak diterapkan syariat Islam secara kafah itu tidak sengaja? Gimana ya, mas sengaja sih. Berarti nggak bisa pakai ini ya? Enggak, khoto nggak bisa. Masih ada 2 lagi, mudah-mudahan ada Bu ya. Wanisyan, lupa. Apakah tidak diterapkan syariat Islam ini karena lupa? Enggak juga. Enggak juga ibu-ibu. Negara enggak lupa loh ya. Enggak mau, bukan enggak lupa. Beda antara lupa dan enggak mau. Yang ketiga apa? Karena terpaksa. Nah, bisa enggak ya keterpaksaan ini bisa kita jadikan dalil supaya dosa investasi kita dimaafkan oleh Allah? Terpaksa. Nah, terpaksa itu gimana sih? Terpaksa itu gimana? Misalkan gini, mohon maaf ya, nggak ada ya. Ada anak gadis mau diperkosa gitu ya. Dia terpaksa nggak? Terpaksa. Kalau diperkosa terpaksa itu gimana? Diem kah? Berontak, melawan, teriak, tendang, apalagi? Sebisanya. Terpaksa. Tapi ketika ada anak gadis diperkosa, aku terpaksa diem. Itu terpaksa nggak? Berarti terpaksa itu apa? Diem apa tidak diem? Tidak diem. Dipahami NCC itu contoh logika, ibu-ibu. Berarti terpaksa itu apa? Tidak diam. Berarti ketika kita saat ini sebagai orang rakyat yang tidak diterapkan syariat Islam secara kafah, itu kita dalam kondisi terpaksa nggak secara pribadi? Terpaksa kan ya? Suka nggak? Atau menikmati? Kalau menikmati nggak suka gitu kan ya. Nah, tidak sukanya itu tidak hanya tidak suka tadi diperkosa gitu ya. Aku nggak suka, dalam hati diem. Begitu kah? Enggak, berarti terpaksa itu tidak boleh diam. Nah, kalau ibu-ibu kita itu ingin diangkat dosa investasinya, maka umat Islam tidak boleh diam. Tidak boleh diam itu artinya apa? Dia harus bergerak, berusaha. Kayak tadi anak gadis tadi, berusaha lepas. Lepas gimana? Teriak bisa nggak? Kalau bisa teriak pakai mulut. Mulutnya dibekap. Masih ada tangan? Masih. Tangan dibekap. Masih ada kaki? Masih. Kaki. Itu baru dikatakan terpaksa. Jadi kalau kita umat Islam itu mau diampuni dosa investasinya, berarti kita diem atau ngomong? Ngomong apa? Jangan perkosa saya. Bukan, tidak diterapkan sistem Islam. Ngomong apa? Saya tidak mau diterapkan sistem Islam. Lah maunya apa, Bu Ibu? Maunya diterapkan sistem Islam kafah. Ngomong nggak? Ngomong. Kalau belum ngomong, belum terkategori terpaksa. Bergerak nggak? Bergerak. Minimal ngaji. Tapi ngaji itu belum
belum direken bergerak loh ya. Karena ini bergerak itu mengubah gitu ya. Karena dalam kondisi terpaksa gitu ya. Sampai kategori terpaksa itu hilang Ibu-ibu. Jadi yang harus dilakukan apa? Ini kan negaranya nggak mau nih. Tapi negaranya maksa kan ke kita. Berarti kalau kita dipaksa ngomong nggak? Ngomong ke siapa? Ke sesama gini. Ya nggak ngefek kalau ke sesama. Ngomong kepada pemerintah. Tadi ada orang merkosa, teriak nggak? Teriak, jangan Pak, jangan, itu kan ya. Kita dipaksa juga nggak? Diterapkan sistem kapitalisme. Berarti kalau kategorinya terpaksa, berarti kita harus berusaha, harus ngomong ke siapa? Pemerintah. Ngomong apa? Tidak mau diterapkan kapitalisme, tapi maunya diterapkan Islam kafah. Harus ngomong. Nah, itu namanya aktivitas. Itu namanya berusaha. Nah, itu sudah disyariatkan oleh Rasulullah. Namanya adalah aktivitas apa? Dakwah. Oh, berarti dakwahnya itu harus dakwah kepada penguasa. Berarti aktivitasnya apa tadi namanya? Dakwah kan? Dakwah. Dakwah itu apa sih? Iya, menyampaikan, ngomong gitu ya kepada penguasa. Ngomong apa? Mendakwahi tentang syariat Islam. Kalau ada kebijakan kapitalisme, kita mendakwahi nggak? Iya, kalau itu kebijakan yang zolim. Ada pajak 20%. Terpaksa nggak kita? Tapi terpaksanya harus berusaha. Minimal sepik-sepik. Apa sepik-sepik? Ngomong apa? Kalau pajak itu zolim. Contohnya kayak gitu. Itu baru terkategori terpaksa. Jadi itu namanya dakwah. Dakwah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar terkait hablum minallah, hablum minan nafsi saja loh ya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah tidak diterapkan sistem Islam secara kafah. Baru ini dosa investasinya itu bisa dipertimbangkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang diperkosa terpaksa dosa enggak? Enggak. Enggak dosa, Bu. Gitu. Ada murid ngaji aku itu yang kasusnya begitu. Masih gadis. Iya, dia tanya gitu ya. Memastikan sebenarnya udah cari-cari juga sih. Enggak dosa gitu ya. Dia waktu itu ya dia apa namanya memberontak ngomong tapi tidak berdaya gitu ya. Jadi akhirnya terjadi gitu. Seperti itu. Jadi enggak dosa. Sama enggak dengan analogi ini? Kita enggak dosa kena dosa investasi kalau kita mau berusaha. Kalau kita tidak diam alias ngomong alias dakwah. Nah, berarti sampai sinilah kita itu tambah satu syariat lagi, Ibu. Kewajiban dakwah. Jadi ceritanya itu begitu. Saya ngasih prolog. Kalau kita itu punya kewajiban sholat, puasa Ramadan bagi yang mampu gitu ya. Berpakaian sudah kewajiban ya. Makanan menjauhi yang haram, menjalankan yang mau makan yang halal. Nah, kalau ini tuh gimana supaya bisa kita terapkan? Ya mau nggak mau kita harus dakwah. Makanya ada kewajiban dakwah. Dakwahnya bukan sembarang dakwah, tapi dakwah mendakwahkan sistem Islam. Kan tadi yang tidak diterapkan sistem Islamnya kan? Maka dakwahnya adalah menyeru diterapkannya sistem Islam secara kafah. Nyerunya ke siapa, Bu Wi? Ya secara pribadi Bu Wi, tapi yang bisa menerapkan itu adalah sebuah negara. Maka dakwahnya adalah kepada penguasa. Itu ada dalilnya banyak gitu ya. Kenapa sih kok ke penguasa nggak ke orang aja? Efeknya kalau ke penguasa dahsyat, Bu. Saya kasih contoh ya. Ibu-ibu tahu pornografi ya? Di tayangan video-video banyak ya. Anak-anak rawan nggak lihat YouTube nyelonong apa gitu ya? Kita kasih tahu anaknya kan ya, ini tuh nggak boleh ditonton, ini tuh gini, ini tuh gini.
efeknya paling jauh ke siapa? Ya ke anaknya doang. Tapi masih bisa kecolongan nggak? Masih. Tapi minimal anaknya udah tahu. Itu dakwahnya ke anak. Tapi kalau dakwahnya ke pemerintah, Pak, pornografi itu merusak. Diterima dakwahnya? Oke, diterima. Efeknya luas nggak kalau kita dakwahi pemerintah? Iya, pemerintah langsung bikin apa? Aturan. Ini. Yang ketahuan posting nanti dihukum. Ini. Sifatnya kan memaksa begitu ya. Efeknya bisa luas. Nanti bikin aturan ini, bikin aturan itu. Seperti itu. Nah, maka di sini kita jadi tambah satu lagi nih yang harus kita pahami sebagai seorang muslim agar bisa terhapus lepas dari yang namanya dosa investasi. Di mana dosa investasi itu dosa akibat tidak diterapkannya sistem Islam, sehingga hukum-hukum sanksi tadi tidak bisa dijalankan karena yang menjalankannya adalah tapi negaranya tidak. Berarti yang kita dakwahi adalah pemerintahnya. Gimana caranya? Sudah tahu aku muncul pertanyaan begitu. Tidak apa-apa, itu proses belajar. Yang penting adalah yakin dulu. Yakin apa? Kalau dakwah itu wajib. Ibu-ibu dulu kan begitu ya. Bu Erni kecil dikasih tahu ibunya. Sholat itu wajib, gitu kali ya. Tapi tahu caranya sholat nggak umur 3 tahun? Enggak. Tapi yang penting, ya Bu, gitu kan ya. Yang penting yakin dulu. Coba kasih tahu nih ya. Nanti puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu wajib. Yakinkan dulu masalah caranya on the way. Proses. Jangan sampai mengingkari, enggak, dakwah itu enggak wajib. Nanti bisa hukumnya kafir. Enggak, sholat enggak wajib, bisa hukumnya kafir. Jadi yang penting itu yakin dulu sama kewajiban ini dari Allah. Masalah bagaimana caranya, yang penting yakin dan mau belajar. Kan begitu. Kayak ibu-ibu gitu kan, dikasih materi tentang jilbab kerudung. Apa yang langsung jilbaban? Kan enggak ya? Apa langsung kaos kakian semua? Ya, pakai boot dulu, pakai nyeker dulu kan begitu-begitu kan ya. Jadi seperti itu. Yang penting yakin dulu kalau itu adalah kewajiban dari Allah. Masalah caranya sedang dalam proses belajar. Yang penting jangan mengingkari, gitu ya. Itu kewajiban seorang muslim. Itu kewajiban tapi dakwahnya nggak kaleng-kaleng ya. Dakwahnya itu ke atas gitu ya. Ke negara. Gimana ya? Yaitu nanti berarti belajar ya bagaimana teladan dakwah dari Rasulullah. Itu nanti ke depannya berarti kita sudah masuk tentang bab dakwah. Berarti syariat sudah hatam ya? Sudah nih. Cuma yang 1, 2 kan bisa kita amalkan nih. Tapi yang ketiga tidak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Ya dakwah. Makanya ada kewajiban dakwah. Gitu. Kalau ikut daurah kemarin ada materi akidah, ada materi ada materi akidah, ada materi syariat, ada materi dakwah, ada. Nah ini dakwah itu nanti akan berminggu-minggu juga gitu. Jadi nggak langsung bisa jebret gitu ya. Berminggu-minggu juga, sebagaimana berbulan-bulan materi akidah. Akidah 3 bulan loh. Berarti syariah berapa bulan nih? 9 bulan kayaknya nih. Kelamaan liburnya sih ya. Mungkin dakwah mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Oh, jadi orang 3 jam doang kelar ya? 3 jam kayak baru ngebasok. Ya namanya kan global dulu. Makanya ini pertemuan per minggu itu kan rutinnya begitu ya. Nah, makanya ketika tadi Bu tanya, bisa nggak ketika ada genosida di Palestina, itu kan ya, kita donasi aja. Bisa nggak kalau donasi menggugurkan dosa investasi? Nggak bisa. Berarti harus apa? Tidak boleh diam. Ngomong ke siapa? Ngomong ke kita aja enggak, ngomong ke penguasa. Gimana caranya kalau kita ngomong ke penguasa didengar ya? Harus bareng rame, mencuri perhatian. Ngapain? Kumpul orang banyak, pawai. Ya kalau demo nanti dalam benak kita bakar ban. Pawai aksi. Kalau bahasanya Kanjeng Nabi itu masyiroh. Jalan-jalan santai.
Kalau nanti demo, kebayangnya apa? Bakar ban. Rusuh, campur laki-laki dan perempuan. Nah, belum pernah ikut aksi bela Palestina kan? Tertib banget, laki-laki depan, baris rapi gitu, perempuan di belakang rapi, rumput gak boleh diinjek, gak boleh buang sampah sembarangan. Besar, aksinya kok nggak di gang doang ya, nanti nggak ada yang meliput. Jadi aksinya itu harus di pusat ibu kota. Mana ibu kota Indonesia? Jakarta. Mana Jakartanya mana? Bukan Cililitan gitu ya, tapi Jakartanya adalah Monas. Misal gitu kan ya. Ini nanti gosip berapa puluh juta orang, wartawan meliput. Kedengeran nggak sama penguasa? Kedengeran. Jangankan penguasa, Hamas aja kedengeran loh. Kalau Jakarta itu membela Palestina. Masih lihat nggak pidato Hamas yang menyebut-nyebut Jakarta, tidak melupakan dukungan dari orang Indonesia. Wah, keren banget itu. Begitulah Bu. Jadi kalau demo, bukan demo ya, saya ngomong sendiri ke Pak Prabowo gitu sih. Siapa Bu gitu. Belum sampai istana, udah dicegat pas pampres gitu kan ya. Nah, makanya pakai uslub atau sarana tadi, kumpul rame, menarik perhatian orang, tapi nggak boleh bakar-bakar, nggak boleh anarkis, nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh nginjek rumput, tertib, bagus gitu ya. Itu akan menarik tidak hanya nasional tapi internasional, sampai yang diserukan. Itu namanya baru berusaha. Dakwah kayak ngomong ya Bu ya. Dakwah itu ngomong nggak? Ngomong doang gitu ya. Memang ada yang bilang omdu, ya memang omdu. Rasulullah juga ngomong. Ya, nanti seluk-beluk tentang dunia perdakwahan itu seperti apa, insya Allah kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Ini baru apa sih? Ternyata baru tahu ya, dakwah itu wajib. Wajibnya bagi siapa aja sih? Ya episode selanjutnya. Berarti hari ini kita kasih judul apa ya? Enaknya apa ya? Jangan dakwah dulu lah ya. Dakwah aja kita belum tahu artinya ya. Ini secara keseluruhan tuh sebenarnya kita ngomongin apa sih? Kewajiban apa Bu? Ya, penerapan apa? Kewajiban penerapan Islam kafah. Mewakili gak judul ini? Iya, kalau enggak berarti wajib ya. Nah, cuma pertanyaannya gimana caranya. Tapi yang penting wajib dulu nggak Islam kafah diterapkan? Iya, jadi ini aja judulnya ya. Bingung mau menulisnya. Nggak usah ditulis. Nah, ini mah kemana-mana nggak tahu gitu alurnya ya. Yang penting mah ceritanya nyambung aja. Mau ditulis ini? Enggak, ceritanya kan dari ini Al Imran umat terbaik gitu. Iya, cernalah ya Bu. Tapi kalau di foto itu saya tulisannya kemana dan kemana gitu ya. Ini masih di sini, terus ke sini. Ya kalau hadir mah inget ya. Terus ke sini. Ini mah contoh ayat-ayatnya aja ini, gitu. Tak kotakin gini ya nih. Nah, gini doang gitu ya. Lagi tuh. Beras. Beras pun diidirin ya. Ya, baik Ibu-ibu ya. Karena waktunya sudah pukul 1 ya. Ya, nanti dicerna dulu. Besok kita diskusikan lagi gitu ya. Kita tutup forum kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.